Nah, menanggapi yang MK kemarin saya sudah jawab, sebetulnya kami ini adalah lembaga operasional, ya tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Cuman kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya kalau kita lihat kalau kita kaji lebih dalam putusan MK itu kan menegaskan bahwa MK itu memperkuat bahwa program makan bergizi gratis ini adalah konstitusional. Hanya memang penempatan anggarannya saja yang mungkin menjadi perhatian. Dan itu saya kira akan disikapi oleh pemerintah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah keputusan MK ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program konstitusional dan ditegaskan dalam keputusan MK tersebut. Mas dari Garuda TV terkait SPPG yang disuspend insiden ketahanan pangan kemarin ini kan masih dalam proses investigasi. Jika kalau misalkan ada temuan tindak pidana, apakah akan segera dilaporkan ke pihak berwajib atau ke yang Saya kira ya gimana ya, kita kan bekerja ini apalagi misalnya ada unsur kesengajaan kah atau dan lain-lain, tentu saja pasti akan kita proses ke sana. Bukan kok saya ini mau nakut-nakuti kemudian mempidanakan orang, bukan ya. Yang jelas ya kita cek kelalaiannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ada apakah sabotase, kita kan nggak tahu ya. Bukan kok saya ini mau menuduh siapapun, tapi kalau memang di dalam pemeriksaannya ada indikasi ke sana, tentu saja ya kita demi pelayanan yang prima, ya mohon maaf ya, kita kan kalau kata Bang Rocky kan kalau kukunya nggak beres kan kukunya yang mesti diberesin, bukan tangan jarinya yang harus dipotong kan gitu. Untuk penyaluran ke SMKN tersebut sudah dialihkan ke SPPG mana? Sudah dialihkan ke SPPG sekitar ya. Ini mekanisme ini betul-betul kita harus prima. Jadi paling lambat 3 hari kerja. Paling lambat 3 hari kerja itu, kemudian paling lambat itu artinya bukan kok nunggu 3 hari. Kalau bisa pengalihannya cepat di sehari 2 hari, tentu saja. Intinya adalah bagaimana sekolah itu kemudian mendapatkan manfaat MBG yang bersumber dari dapur-dapur lain yang ada di sekitar situ. Jadi mekanisme itu sudah kita secara otomatis kita buatkan. Kalau untuk yang di Semarang ini kan insiden ketahanan pangan ini diduganya karena bahan makanan yang kurang diproduksi dengan baik begitu ya Mas. Dan kedepannya apakah ada menu-menu atau bahan pangan yang tidak boleh digunakan? Sebetulnya tuh secara SOP asal diikuti aja sih harusnya sih aman ya, karena memang proses ya, artinya SOP-nya ini so far sih sebetulnya udah oke, sudah bagus. Cuman kan memang kalau kita ikuti, kita lihat dari hasil laporannya itu kan memang tidak sesuai SOP. Misalnya masaknya harusnya kan mulai paling tidak jam 2, jam 3, ini jam 9 udah masak. Terus kemudian daun singkong yang dimasak itu kemudian tidak dari daun mentah itu kemudian dimasak, tapi katakanlah pengadaannya sudah dalam bentuk matang. Nah itu kan hal-hal SOP untuk, jadi gini, kepala dapur atau kepala SPPG asalkan ngikutin SOP itu mestinya aman. Karena ini SOP ini memang dibikin sudah sedemikian rupa, sudah ada yang boleh dimasak, mana yang tidak boleh dimasak, mana yang boleh dikuai, mana yang tidak boleh, itu ada semua. Jadi tinggal ngikutin SOP aja harusnya aman. Jadi SOP dari BGN ini udah prima, tinggal tingkat kedisiplinannya tadi. Maka salah satu untuk ngecek, ngontrol kedisiplinan dari pasukan orang yang masak di lapangan ini adalah memperlakukan sistem tadi, sistem log ya kan, dari nyacah kubis, dari nyacah kubis digongseng kapan, digoreng kapan, dimasak kapan, matang kapan, kering kapan, dikemasi kapan, dikirim kapan, diterima kapan, termasuk dimakan jam berapa, itu ada lognya semua. Itu kedisiplinan itu yang tidak bisa kita, oke deh, gue percaya malu deh, pasti kamu disiplin, nggak bisa. Memang harus ada kontrolnya gitu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Masih udah makan semua. Masih ya. Terima kasih Mas Dar. Nah, menanggapi yang MK kemarin saya sudah jawab, sebetulnya kami ini adalah lembaga operasional, ya tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Cuman kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya kalau kita lihat kalau kita kaji lebih dalam putusan MK itu kan menegaskan bahwa MK itu memperkuat bahwa program makan bergizi gratis ini adalah konstitusional. Hanya memang penempatan anggarannya saja yang mungkin menjadi perhatian. Dan itu saya kira akan disikapi oleh pemerintah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah keputusan MK ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah
program konstitusional dan ditegaskan dalam keputusan MK tersebut. Mas, dari izin dari Garuda TV terkait SPPG yang disuspend insiden ketahanan pangan kemarin ini kan masih dalam proses investigasi. Jika kalau misalkan di tim ada temuan tindak pidana, apakah akan segera dilaporkan ke pihak berwajib atau ke yang Saya kira ya gimana ya, kita kan bekerja ini apalagi misalnya ada unsur kesengajaan kah atau dan lain-lain, tentu saja pasti akan kita proses ke sana. Bukan kok saya ini mau nakut-nakuti kemudian mempidanakan orang, bukan ya. Yang jelas ya kita cek kelalaiannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ada apakah sabotase, kita kan nggak tahu ya. Bukan kok saya ini mau menuduh siapapun, tapi kalau memang di dalam pemeriksaannya ada indikasi ke sana, tentu saja ya kita demi pelayanan yang prima, ya mohon maaf ya. Kita kan, kalau kata Bang Rocky kan, kalau kukunya nggak beres kan kukunya yang mesti diberesin, bukan jarinya yang dipotong kan gitu. Untuk penyaluran ke SMKN tersebut sudah dialihkan ke SPPG mana? Sudah dialihkan ke SPPG sekitar ya. Ini mekanisme ini betul-betul kita harus prima. Jadi paling lambat 3 hari kerja. Paling lambat 3 hari kerja itu, kemudian paling lambat itu artinya bukan kok nunggu 3 hari, kalau bisa pengalihannya cepat di sehari 2 hari, tentu saja. Intinya adalah bagaimana sekolah itu kemudian mendapatkan manfaat MBG yang bersumber dari dapur-dapur lain yang ada di sekitar. Jadi mekanisme itu sudah kita secara otomatis kita buatkan. Kalau untuk yang di Semarang ini kan insiden ketahanan pangan ini diduganya karena bahan makanan yang kurang diproduksi dengan baik begitu ya Mas. Dan kedepannya apakah ada menu-menu atau bahan pangan yang tidak boleh digunakan? Sebetulnya tuh secara SOP asal diikuti aja sih harusnya sih aman ya, karena memang proses ya, artinya SOP-nya ini so far sih sebetulnya udah oke, sudah bagus. Cuman kan memang kalau kita ikuti, kita lihat dari hasil laporannya itu kan memang tidak sesuai SOP. Misalnya masaknya harusnya kan mulai paling tidak jam 2, jam 3, ini jam 9 udah masak. Terus kemudian daun singkong yang dimasak itu kemudian tidak dari daun mentah itu kemudian dimasak, tapi katakanlah pengadaannya sudah dalam bentuk matang. Nah itu kan hal-hal SOP untuk, jadi gini, kepala dapur atau kepala SPPG asalkan ngikutin SOP itu mestinya aman. Karena ini SOP ini memang dibikin sudah sedemikian rupa, sudah ada yang boleh dimasak, mana yang tidak boleh dimasak, mana yang boleh dikuai, mana yang tidak boleh, itu ada semua. Jadi tinggal ngikutin SOP aja harusnya aman. Jadi SOP dari BGN ini udah prima, tinggal tingkat kedisiplinannya tadi. Maka salah satu untuk ngecek, ngontrol kedisiplinan dari pasukan orang yang masak di lapangan ini adalah memberlakukan sistem tadi, sistem log ya kan, dari nyacah kubis, dari nyacah kubis digongseng kapan, digoreng kapan, dimasak kapan, matang kapan, kering kapan, dikemasi kapan, dikirim kapan, diterima kapan, termasuk dimakan jam berapa, itu ada lognya semua. Itu kedisiplinan itu yang tidak bisa kita, oke deh, gue percaya malu deh, pasti kamu disiplin, nggak bisa. Memang harus ada kontrolnya gitu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Masih udah makan semua. Masih ya. Terima kasih Mas.